Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program ini, program Aku Percaya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kalimat yang pasti Anda sering dengar, bahkan mungkin Anda sering ucapkan dan bagikan kepada orang lain. Dan kalimat itu berbunyi begini: Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, kalimatnya berjudul Tuhan tidak pernah gagal. Nah saudara, mari sama-sama kita melihat bagaimana Tuhan kalau sudah memulai, Tuhan kalau sudah punya rencana, Tuhan kalau sudah punya rancangan, Tuhan kalau sudah punya planning, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencananya untuk digenapi. Salah satu kisah yang sangat fenomenal yang saudara dan saya sudah sering dengarkan, sudah sering baca, bahkan saudara mungkin sudah sering mendengar ini dikhotbahkan, yaitu kisah mengenai seseorang yang bernama Musa. Saudara, Musa itu dilahirkan di Mesir dalam situasi yang sangat-sangat kritis. Musa dilahirkan pada situasi yang sangat tidak mengenakan. Musa dilahirkan dalam situasi yang tidak kondusif. Musa dilahirkan pada situasi yang tidak menguntungkan sama sekali. Kenapa? Karena waktu itu penguasa di Mesir sudah membuat keputusan dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, bahwa setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, yaitu keturunan Yakub, kalau anak yang dilahirkan itu laki-laki, maka dia harus dibunuh dengan cara dihanyutkan di sungai Nil. Tapi kalau yang lahir anak perempuan dibiarkan hidup. Tapi sekali lagi, kalau anak laki-laki itu dilahirkan untuk orang Ibrani, keturunan Yakub pada masa itu, dan dilahirkan di Mesir, maka yang harus terjadi dan tidak boleh dibantah adalah anak laki-laki itu harus dibunuh atau dihanyutkan di sungai Nil. Dan pada situasi seperti itulah Musa dilahirkan. Sama sekali gak menguntungkan. Situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak mendukung, sangat-sangat tidak kondusif sama sekali pada waktu Musa dilahirkan. Dan yang lebih membuat miris adalah ketika dia dilahirkan, orang tuanya melihat anak laki-laki yang dilahirkan ini begitu elok. Dan orang tuanya mencoba menahan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai hampir menjelang bulan yang ketiga, orang tuanya sadar ini gak bisa dibiarkan, karena pasti akan ketahuan. Maka mereka berkata begini, sudah, kita lepaskan saja dengan berat hati. Maka diambillah sebuah wadah, mungkin sejenis baskom besar atau jualan besar, dan kemudian dilapisin. Maka ditaruhlah anak yang berusia 3 bulan ini di dalam wadah tersebut dan dihanyutkan di sungai Nil. Orang tuanya berkata kepada kakaknya, ada kakaknya perempuan, dan berkata, orang tuanya bilang begini, tolong ikuti dari belakang, perhatikan dari jauh, kira-kira seperti apa akhir kisah dari adikmu. Coba perhatikan, tolong ikuti seperti apa nanti akhir perjalanan hidup adikmu. Dan kakaknya mengikuti dari jauh ketika adiknya dilepas di sungai Nil. Ya saudara, secara kebetulan pada saat yang bersamaan di sungai Nil sedang mandi salah satu dari putri Firaun. Dan dayang-dayangnya atau para pengikutnya atau penjaganya, pengasuhnya sedang ada di sekitar dia dan melihat ada wadah yang terapung di sungai Nil. Dan ketika mereka mendengar ada tangisan anak laki-laki, maka mereka berkata, ini pasti anak laki-laki yang dilahirkan untuk perempuan Ibrani. Dan diangkatlah wadah itu dari sungai. Dan pada saat yang bersamaan ternyata, sekali lagi, kebetulan Musa menangis. Sehingga berbelas kasihanlah putri Firaun, dan dia juga sangat menyukai anak yang baru berusia kurang lebih 3 bulan tersebut, dan diangkat dari sungai Nil. Dari jauh kakaknya mengikuti,
dan kemudian mendekati putri. Dan dia bertanya, boleh nggak saya carikan seorang ibu atau seorang wanita untuk merawat, untuk mengasuh, untuk memelihara anak ini. Dan kemudian putri setuju, maka kakaknya memanggil ibunya sendiri. Dan kemudian pada waktu ibunya bertemu dengan putri Firaun, diserahkanlah anak itu dan dia berpesan, tolong asuh, tolong rawat anak ini. Nanti aku akan berikan upah. Semua keperluannya disediakan, semua yang dia perlukan dia cukupkan. Bahkan ibunya masih mendapat upah untuk merawat dan membesarkan anak tersebut. Saudara, apakah orang tuanya dari awal tahu bahwa kisah Musa akan menjadi seperti itu? Saya yakin enggak. Ibunya, bapaknya, abangnya, kakaknya, seisi rumahnya pasti tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga, tidak pernah berpikir bahwa kisah hidup Musa akan seperti itu. Dan kembali ke rumahnya, dirawat oleh ibunya, diasuh oleh ibu kandungnya, dan disusui oleh ibu kandungnya, dan dapat bonus. Ibunya mendapat upah untuk merawat dan membesarkan dia. Saudara lihat, Tuhan punya rencana buat Musa. Tuhan memilih Musa, Tuhan memanggil Musa. Ada rencana besar, ada pekerjaan besar, ada proyek besar, ada perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan akan lakukan lewat hidup Musa di kemudian hari. Maka dari sini kalimat yang kita ucapkan tadi terjadi. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun Musa lahir dan kemungkinannya untuk hidup sangat-sangat kecil, Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun situasi di mana Musa dilahirkan sangat tidak mendukung, Tuhan tidak pernah gagal menggenapi apa yang sudah dia rancang untuk hidup Musa. Saudara, apa yang kau alami hari ini? Situasi seperti apa? Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hidup, dalam karir, dalam segala aspek hidupmu, mungkin engkau mengalami situasi seperti yang dialami oleh Musa. Bahkan bisa jadi kondisinya sama, bukan cuma karir, bukan cuma pekerjaan, bukan cuma status, tapi juga nyawamu terancam oleh karena keadaan. Tapi apakah percaya bahwa Kristus ada di dalammu? Apakah engkau percaya bahwa Roh Kudus ada di dalammu? Apakah engkau percaya bahwa tubuh dan darahnya yang dia korbankan di kayu salib sudah menebus, mengampuni, menguduskan, membenarkan dan melayakkan saudara dan saya? Sudahkah engkau percaya bahwa dosa-dosamu sudah diampuni? Sudahkah engkau percaya bahwa hidupmu yang seharusnya menerima kutuk dan kutuk itu sudah diselesaikan di kayu salib? Kalau engkau percaya Kristus ada di dalammu, Rohnya ada di dalammu, engkau sudah ditebus, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah diampuni, engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah disembuhkan. Maka dengarkan baik-baik, apapun situasinya, Tuhan punya rencana besar bagimu. Mungkin hari ini kau tidak paham kenapa Tuhan izinkan terjadi. Sama orang tua Musa, kakaknya, semua yang ada di sekitarnya pasti tidak pernah memahami bagaimana akhir perjalanan hidup Musa. Tapi Tuhan punya rencana buat dia. Sama, Tuhan punya rencana bagimu untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang sudah memanggil saudara dan saya dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Apapun situasinya, seperti apapun kondisi yang Tuhan izinkan terjadi bagimu hari-hari ini, percaya, aku percaya Tuhan tidak pernah gagal menggenapi rancangannya dalam hidupmu. Seperti Tuhan memelihara Musa, Tuhan akan pelihara engkau. Seperti Tuhan menjaga, Tuhan akan menjaga. Seperti Tuhan menggenapi apa yang sudah dia bawa di dalam rancangannya bagi Musa, Tuhan juga menjaga hidupmu, menjaga seluruh aspek hidupmu. Karena Tuhan akan memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang besar lewat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apapun situasinya, jangan kecut. Seperti apapun kesulitannya, jangan tawar hati. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, sekalipun tidak baik, tidak enak menurutmu, tetap percaya Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun
engkau pergi. Aku percaya Tuhan tidak pernah gagal. Seperti Tuhan tidak pernah gagal bagi Musa, Tuhan juga tidak pernah gagal memulai, menjaga, memelihara rencananya di dalam hidupmu. Sekali lagi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan siapapun, tapi belajar mengucap syukur dan berkata, aku percaya Tuhan tidak pernah gagal. Aku percaya Tuhan Allah menyertai aku kemanapun aku pergi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Percaya Tuhan tidak pernah gagal menjaga, memelihara apa yang sudah Dia rancang untuk terjadi di dalam hidupmu. Aku percaya Tuhan tidak pernah gagal melanjutkan apa yang sudah Dia mulai dalam hidupmu. Aku percaya situasi apapun tidak membuat Allah kehilangan cara menggenapi, menjaga apa yang sudah Dia rancang dalam hidupmu. Jangan salahin keadaan, jangan salahkan situasi, jangan salahkan siapapun, tapi belajar berkata, aku percaya Tuhan sanggup melakukan apa yang sudah Dia rancang untuk terjadi di dalam hidupku, sebab Tuhan Allahku menyertai aku kemanapun aku pergi. Sekali lagi, belajar percaya Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidupmu. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.